Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya, Musdalifah, kembali menyapa sahabat religi dalam bincang program edisi hari ini Teknis Rekrutmen CPNS Kemenak Riau tahun 2024. Sahabat religi, saat ini sedang berlangsung rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan Kementerian Agama tahun 2024, termasuk kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang kebijakan rekrutmen CPNS Kanwil Kemenak Riau bersama PLT Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Rahmat Suhadi, MPD. Nah, pada hari ini kita akan membahas secara teknis rekrutmen CPNS Kanwil Kemenak Riau bersama Bapak Fadli SE ya Pak, selaku admin CASN Kanwil Kemenak Riau tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Imus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih? Kita sedang melaksanakan proses verifikasi. Verifikasi. Iya. Oke, terkait dengan rekrutmen CPNS Kanwil Kemenak Riau tahun 2024, sampai di mana nih tahapan seleksi CPNS kita? Nah, seleksi CPNS sendiri itu memiliki beberapa tahapan. Untuk hari ini kita masuk pada tahapan yang pertama ya, yaitu tahapan seleksi administrasi. Hanya saja seleksi administrasi ini masih paralel dia bersamaan dengan proses pendaftaran juga, karena proses pendaftaran sendiri itu nanti akan berakhir pada tanggal 14 September 2024 nanti. September, Ya, berarti sedangkan ya proses verifikasi kita nanti akan berakhir sampai dengan tanggal 16 September 2024. Jadi sekarang kita masih sibuk dengan berkas verifikasi. Sampai saat ini tinggal berapa hari lagi ya selesai pendaftaran? Sudah berapa lama nih sudah berapa jumlah pelamar formasi untuk Kanwil Kemenak Riau? Berdasarkan update terbaru yang kita terima tadi per hari ini, tepatnya pukul 13.00 WIB tadi, data pelamar yang telah melamar di formasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau itu sebanyak 6.024 pelamar. 6.024 Ya. pelamar ya. Nah, di mana 6.024 pelamar ini sebagian besarnya telah kita lakukan verifikasi, di mana ada yang memenuhi syarat dan juga ada yang juga tidak memenuhi syarat. Itu sudah ada jumlah yang tidak memenuhi syarat sama yang memenuhi syarat sudah. Dalam kita catatan kami untuk yang memenuhi syarat itu ada sekitar 1.534 pelamar, dan juga yang tidak memenuhi syarat ada 191. Kemudian ada juga beberapa pelamar yang statusnya masih kita simpan karena memang ada terkait dengan permasalahan yang mungkin kita belum dapat jawaban dari pusat. Apa saja yang menyebabkan berkas pelamar ini tidak memenuhi syarat? Apa aja gitu? Jadi memang banyak komponen ataupun banyak hal yang menyebabkan berkas pelamar itu tidak memenuhi syarat, Bu Imus ya. Di antaranya itu banyak kita temukan di surat lamaran dan juga surat pernyataan, di mana surat lamaran ataupun surat pernyataan itu yang dibuat oleh pelamar tidak sesuai dengan ketentuan ataupun format yang telah ditentukan oleh panitia pusat berdasarkan dengan pengumuman yang telah disampaikan ataupun disebarkan beberapa waktu yang lalu. Di antaranya seperti tujuan surat lamaran itu bukan kepada Menteri Agama. Ada juga kita temukan beberapa pelamar yang tujuan surat lamaran itu ditujukan ke Gubernur Riau ataupun ke kepala kantor wilayah. Nah, itu tentunya tidak sesuai dengan ketentuan ataupun format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi pusat. Dia seharusnya ditujukan ke Menteri Agama. ke Menteri Republik Agama. Indonesia, ya. Atau permasalahan lain ada nggak yang kita temui kemudian saat kita menyeleksi? Ya, kita temukan juga permasalahan ataupun kesalahan pelamar di surat pernyataan. Nah, surat pernyataan itu kan di dalam format yang telah dilampirkan di dalam surat pengumuman itu ada 8 poin yang wajib, tidak boleh dilebih, tidak juga boleh dikurangi. 8 poin itu menyangkut pernyataan-pernyataan pelamar terkait dengan
komitmen mereka untuk tidak misalnya terlibat dalam partai politik, kemudian tidak menggunakan narkoba, kemudian komitmen mereka terhadap undang-undang Pancasila, kemudian kesediaan mereka untuk ditempatkan di kesediaan mereka ataupun izin mereka daripada pasangan ataupun orang tua ataupun wali. Nah, sementara ada beberapa pelamar yang memang tidak mengurangi jumlah poin dari poin yang telah ditetapkan, sehingga itu kita anggap TMS. Kemudian juga ada juga yang lebih fatal lagi tuh Bu Mus. Apa tuh? Kita temukan bisa dikatakan di antara 191 pelamar yang TMS ini 30%-nya itu mereka menggunakan materai palsu. Oh, materai palsu. Ya, materai palsu ataupun penggunaan materai yang berulang-ulang. Jadi satu materai itu digunakan untuk 2 surat. Nah, itu kan dalam secara undang-undang ataupun secara aturan, bahkan dalam secara ketentuan itu tidak dibenarkan. Itu unsur kesengajaan atau memang pas pembelian materai itu sendiri? Kalau kita melihat itu memang unsur kesengajaan. Kesengajaan ya. Unsur kesengajaan. Bahkan juga ada juga yang coba untuk memanipulasi menggunakan e-materai. E-materai itu yang didownload daripada Google. Kemudian screenshot gambarnya di-download, kemudian ditempelkan di surat lamaran tersebut. Itu tak dapat diketahui ya, bisa terbaca, diketahui, bisa dibaca. Kami itu dalam melakukan verifikasi itu berusaha untuk sedetail mungkin menyeleksi berkas pelamar itu sesuai tidak dengan ketentuan. Nomor seri materai itu merupakan hal yang kami perhatikan juga. Oke. Nah, terkait dengan tidak memenuhi syarat ini kan ada sekitar sampai saat ini ya dari 6.024 yang sudah masuk hingga pukul 13 ada sekitar 191 yang tidak memenuhi syarat. Apakah mereka masih bisa atau berpeluang untuk memperbaiki berkas-berkas atau memasukkan berkas ulang gitu? Iya. Kalau dalam konteks untuk memperbaiki berkas sepertinya tidak ada bisa. Cuma nanti pasca pengumuman seleksi administrasi peserta itu ataupun pelamar diberi kesempatan untuk melakukan penyanggahan. Penyanggahan terhadap keputusan ataupun apa ya istilahnya hasil verifikasi daripada verifikator. Jadi mereka diberi kesempatan untuk menyanggah. Barangkali mungkin bisa jadi verifikatornya sendiri yang silap ketika melihat berkas, melihat persyaratan. Nah, itu oleh panitia ataupun oleh Menpan ataupun dari BKN ataupun dari panitia pusat diberikan kesempatan untuk menyanggah. Oke, berarti mereka pelamar masih punya kesempatan untuk menyanggah jika memang berkas mereka itu mereka merasa bahwa sudah sesuai sesuai dengan disampaikan. Nah, dari hingga saat ini kan sudah 6.024 pelamar hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat hari Jumat ini ya. Nah, apa sih kendala-kendala kita? Ini kan cukup banyak, kita verifikasi satu-satu. Nah, kendala yang kita hadapi saat melakukan verifikasi ini apa? Nah, kalau secara teknis kendala yang kami hadapi itu atau yang kami jumpai itu lebih kepada banyaknya Bu Imas ya kepada kualifikasi pendidikan pelamar yang itu tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan di pengumuman. Karena kan kita tahu bahwa kualifikasi pendidikan itu kadang terjadinya perubahan. Nah, itu yang perlu kita ketahui dulu, kami cari dulu informasinya itu sebelum melakukan apakah ini memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat. Ya, contohnya seperti gini, ada di pengumuman kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan itu adalah S1 perikanan contohnya. Itu ada di formasi pengawas jaminan produk halal menerima kualifikasi pendidikan S1 perikanan. Nah, sedangkan pelamar ada yang memiliki background pendidikan S1 misalnya S1 teknologi perikanan. Nah, apakah S1 teknologi perikanan itu tercover di dalam S1 perikanan yang termuat di dalam formasi? Apakah sejalan gitu? Nah, ya apakah sejalan atau apakah masuk? Nah, itu yang perlu kami klasifikasikan dulu, kami cari dulu informasi, tanya dulu kepada tiap pusat. Bahkan tanya dulu ke unit-unit pembina daripada masing-masing formasi itu. Contohnya kalau formasi jaminan produk halal kan perlu kita bertanya ke itu ya, ke unit eselonnya itu gitu. Ya, yang menangani bidang tersebut. Nah,
sesuai dengan jika tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan sama yang dilamar, apakah itu nanti kita masukkan dalam tidak memenuhi syarat atau bisa masuk memenuhi syarat? Kalau memang kualifikasi pendidikan pelamar itu memang jauh berbeda ya, jauh berbeda dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, itu bisa kita TMS-kan. Tapi kalau memang dia masih ada unsur-unsur kesamaan, bahkan kalau panitia pusat itu merekomendasikan kami untuk melihat dulu yang seperti tadi transkrip nilainya. Transkrip nilainya itu dibandingkan dulu dengan S1 perikanan misalnya. Kemudian transkrip nilai pelamar S1 teknologi perikanan. Ada kemiripan enggak transkrip nilainya? Bidang studi ataupun mata kuliahnya. Kalau memang 80% mata kuliahnya itu sama, itu bisa kita MS-kan atau bisa kita terima, bisa kita validkan. Ya, berarti 80% dari mata kuliahnya itu ya. Penyesuaian gitu ya. Nah, sampai saat ini kan sudah cukup banyak ini ya yang masuk gitu kan. Sudah bisa kita lihat nggak sebaran-sebaran formasi yang mereka ambil, yang mereka lamar? Jadi panitia pusat itu memudahkan admin verifikator dalam melakukan monitoring terhadap sebaran formasi di tiap-tiap formasi yang telah kita tentukan. Jadi difasilitasi dari aplikasi tersebut kita bisa nampak langsung bisa nampak di formasi mana saja yang sudah banyak pelamarnya, ataupun di formasi-formasi mana saja yang masih sepi peminat ataupun sepi pelamar. Nah, kalau di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau sendiri itu ada beberapa formasi yang memang sudah banyak pelamarnya. Di antaranya itu adalah formasi guru ya. Guru, formasi guru. Memang Kanwil Kementerian Agama itu mendapat alokasi formasi guru itu sebanyak 99 formasi dengan bidang studi yang berbeda-beda. Nah, sejauh kami melakukan verifikasi, itu bidang studi yang memang banyak peminatnya itu di antaranya adalah formasi guru kelas. Ya, guru matematika, kemudian guru bahasa Indonesia, guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris. Karena mengapa banyak peminatnya di situ? Karena memang alokasi formasi yang didapatkan di masing-masing formasi tersebut banyak. Nah, namun ada juga beberapa formasi yang masih sepi peminat ya. Bahkan per hari ini kami cek tadi masih ada juga formasi yang baru pelamarnya masih satu. Ya. Seperti apa tuh Pak? Contohnya seperti penyuluh ya, penyuluh agama non-Islam ya. Contohnya seperti penyuluh agama Hindu. Kemudian karena memang di samping alokasi formasinya sedikit, juga mungkin pelamar yang memiliki kualifikasi pendidikan penyuluh agama itu mungkin sedikit kurang juga ya kurang. Oke, kalau misalnya ini sedikit tertarik nih terkait dengan pelamar dari Provinsi Riau, apakah boleh melamar di Provinsi Riau atau harus sesuai dengan KTP? Kalau untuk CPNS sendiri itu tidak ada batasan untuk melamar dimanapun ya, selama itu memenuhi syarat. Jadi misalnya orang yang berdomisili identitasnya di Riau, domisilinya di Riau, itu boleh mengambil formasi di Kanwil Kementerian Agama provinsi lain ataupun di perguruan tinggi itu boleh, tidak ada ketentuan yang membatasi. Oh gitu. Ya. Nah ini kan berdasarkan apa yang disampaikan Pak PLT Kabak beberapa waktu lalu ya, bahwa untuk penerimaan CPNS tahun 2024 itu ada yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu terkait dengan adanya khusus untuk Papua dan IKN, terus juga untuk yang berprestasi dan disabilitas. Nah kita sendiri yang kita di Provinsi Riau apakah bisa mendaftar ke Papua atau ke IKN? Terus kita apakah juga sudah ada dari disabilitas atau yang berprestasi masuk melamar ke Provinsi Riau? Kalau untuk melamar di formasi khusus putra-putri Papua ataupun putra-putri IKN tentu kita tidak bisa ya. Nah, itu memang daerah khusus ya, hanya anak tempatan ya. Mereka. Iya betul, hanya mereka bisa melamar. Tapi ada formasi khusus yang kita terima, yaitu formasi disabilitas. Ya. Dan dalam sebaran formasi disabilitas yang ada di beberapa formasi yang kita terima, khusus Kementerian Agama Provinsi Riau itu sudah ada pelamarnya. Sudah ada? Sudah ada. Contohnya guru bahasa Indonesia itu ada disabilitas juga. Satu kalau saya nggak salah ya. Pelamar untuk disabilitas itu sudah ada yang melamar. Ada nggak gambaran sedikit tentang disabilitas itu seperti apa gitu yang kita butuhkan? Ya, jadi memang standar disabilitas itu
tidak terlalu tidak terlalu dipersempit. Artinya kalau memang, mohon maaf ini, kalau memang ada pelamar-pelamar yang memiliki mungkin cacat fisik, ya itu mereka kan nanti ketika mendaftar mereka wajib mengupload video yang membuktikan bahwa mereka itu betul-betul disabilitas, kemudian bisa beraktivitas sesuai dengan pekerjaan yang ingin mereka lamar. Contohnya misalnya kalau dia melamar di Pranata Komputer, kita ada tuh satu formasi untuk disabilitas, formasi Pranata Komputer. Ada ya? Itu mereka paling tidak menunjukkan video ataupun mengupload video yang menunjukkan mereka itu bisa misalnya mengoperasikan komputer. Ya. Oke, terkait dengan beberapa informasi tadi gitu kan, ada yang mungkin menggunakan materai palsu ya, atau mengambil dari internet kemudian di screenshot kemudian ditempel, terus mungkin ada juga mungkin yang tidak sesuai dengan formasi dengan background pendidikan. Apa nih pesan-pesan kita buat pelamar yang barangkali sampai saat ini berkasnya belum masuk ya? Betul, ya. Jadi bisa diperbaiki lagi, diteliti lagi sehingga tidak masuk dalam yang namanya tidak masuk, tidak memenuhi syarat ya, TMS, sehingga tidak TMS tapi memenuhi syarat. Apa nih, silakan Pak. Jadi Bu Musdalifah, panitia pusat sendiri memang itu memerintahkan kepada panitia daerah untuk menyediakan platform yang bisa digunakan sebagai media berbagi informasi. Nah, kita sendiri di Kanwil Kementerian Agama telah memfasilitasi 2 WA group yang itu sudah bergabung semua pelamar-pelamar yang akan mengambil informasi di Kementerian Agama Provinsi Riau. Nah, di situ kita berbagi informasi, berbagi tips, berbagi tutorial lah ya, istilahnya kan, agar supaya bagaimana pelamar itu tidak salah dalam mengisi data ataupun mengupload dokumen. Jadi saran kami kepada khususnya pelamar-pelamar yang sampai hari ini belum melakukan submit ataupun meresum di akun pendaftaran masing-masing, itu untuk dapat mengecek kembali mengecek kembali semua data-data yang diinput di akun pendaftaran, kemudian untuk mengecek kembali dokumen-dokumen yang akan diupload ataupun dokumen-dokumen yang sudah diupload di akun pendaftaran. Cek kembali apakah sudah sesuai dengan pengumuman atau belum ya. Karena kalau sudah disubmit tidak bisa berubah lagi. Karena kalau sudah disubmit itu tidak akan bisa diulang lagi. Kalau mau ngulang tahun depan lagi itu. Pas ada itu pun kalau ada pembukaan kan. Jadi kalau sudah disubmit tidak bisa dirubah lagi. Jadi saran kami seperti itu. Karena di WA group kita sudah banyak berbagi informasi itu. Bahkan pertanyaan yang sama ditanyakan berulang-ulang pun kita jawab juga tuh. Agar supaya bagaimana pelamar itu tahu betul ya persyaratan ataupun dokumen yang perlu mereka upload. Baik, terima kasih ya Pak atas kehadiran Pak Fadli di sini. Semoga informasi yang Pak Fadli sampaikan bermanfaat bagi kita ya, khususnya para masyarakat kita yang ingin mendaftar menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama Provinsi Riau. Semoga pelaksanaan rekrutmen CPNS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tahun 2024 dengan kerja keras yang saat ini tengah dilakukan oleh bagian kepegawaian ya, sub kepegawaian, dapat menghasilkan pelaksanaan rekrutmen yang lancar dan sukses. Dan terima kasih juga nih buat sahabat religi yang selalu setia menunggu info-info dari Kanwil Kemenak Riau dan terus dukung program kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Baik, bincang program komunikatif, edukatif, dan membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.